Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Ramanda, mahasiswa S1 Keperawatan Stikes Mitra Adiguna Palembang. Baiklah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan patofisiologi trauma pernapasan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sistem organ pernapasan pada manusia. Organ dari pernapasan terbagi dua, yaitu bagian atas dan bawah. Organ pernapasan atas adalah yang pertama rongga hidung. Pada rongga hidung terdapat selaput lendir serta rambut-rambut yang halus yang berfungsi sebagai penyaring atau penjebak zat-zat yang tidak berguna. Misalkan debu dan juga kotoran yang masuk melalui lubang hidung. Selanjutnya sinus. Sinus terdapat dalam tulang kepala yang berfungsi sebagai pengatur temperatur suhu serta kelembapan udara yang dihirup. Organ pernapasan ini mempunyai peran dalam mengumpulkan udara masuk yang berasal dari hidung ataupun mulut, lalu diteruskan menuju trakea. Laring. Laring adalah sebuah ruangan yang kecil sebelum trakea. Dalam sistem pernapasan pada manusia, inilah pita suara berada. Sistem pernapasan bagian bawah adalah jalan napas yang utama menuju paru-paru. Letaknya di tenggorokan, di bawah laring. Yang termasuk ke dalam organ pernapasan bagian bawah yakni yang pertama bronkus, terdiri dari kiri dan juga kanan. Bronkus adalah cabang trakea yang memiliki fungsi dalam meneruskan udara menuju paru-paru. Organ ini mempunyai banyak cabang yang kecil pada bagian bawahnya. Cabang-cabang inilah yang kita kenal atau dinamakan bronchiolus. Paru-paru. Paru-paru mempunyai jutaan alveolus yang mampu menerima udara dari bronchiolus serta berfungsi untuk tempat bertukarnya oksigen dan juga karbon dioksida. Selanjutnya diafragma. Diafragma adalah otot dari pernapasan yang utama. Organ pernapasan ini mampu berkontraksi serta rileks secara bergantian, sehingga menjadikan udara bisa keluar masuk dari paru-paru. Cara kerja sistem pernapasan organ pernapasan atas ataupun bawah tersebut dapat membentuk tubuh yang menukarkan gas dalam alveolus dan juga ke pembuluh darah. Udara masuk akan menyebar pada semua bagian tubuh manusia. Serta saat menarik napas atau inhalasi, diafragma berkontraksi meluaskan rongga dada serta otot-otot di antara tulang-tulang rusuk. Dengan demikian, paru-paru mengembang serta terisi udara. Selanjutnya udara akan masuk melalui hidung serta mulut, melewati penyaringan dari partikel kecil oleh rambut halus pada lubang hidung. Udara masuk ke trakea, lalu ke paru-paru, melalui berbagai cabang bronkus dan bronchiolus. Selanjutnya akan berujung pada alveolus. Setelah mencapai alveolus, akan ada pertukaran karbon dioksida dan juga oksigen dalam pembuluh darah kecil yang sering disebut dengan kapiler. Udara yang berada dalam kapiler ini akan menumpang sel darah merah yang menuju ke jantung. Dengan begitu akan menyebar ke seluruh tubuh dari organ jantung tersebut. Kemudian, pada saat bersamaan, karbon dioksida akan masuk ke dalam kapiler menuju rongga paru-paru. Otot pada diafragma akan kembali seperti keadaan semula. Karbon dioksida tersebut terdorong ke bronchiolus, bronkus, dan trakea, lalu keluar melalui lubang hidung. Di samping mempunyai peran sebagai pertukaran gas dan udara, sistem pernapasan pada manusia juga berperan penting dalam menjaga dan menyeimbangkan kondisi tubuh supaya tetap. Selanjutnya, saya akan mencoba mempresentasikan patofisiologi trauma pernapasan. Rongga torak merupakan suatu rongga yang diisi oleh berbagai organ tubuh yang sangat vital, di antaranya jantung, paru-paru, pembuluh darah besar. Rongga torak dibentuk oleh suatu kerangka dada berbentuk cungkup yang tersusun dari tulang otot yang kokoh dan kuat, namun dengan konstruksi yang lentur dan dengan dasar suatu lembar jaringan ikat yang sangat kuat yang disebut diafragma. Konstruksi kerangka dada tersebut sangat menunjang fleksibilitas fungsinya, di antaranya fungsi perlindungan terhadap trauma dan fungsi pernapasan. Hanya trauma tajam dan trauma tumpul dengan kekuatan cukup besar saja yang mampu menimbulkan cedera pada alat atau organ dalam pita yang tersebut di atas. Trauma terhadap torak terdiri atas trauma tajam dan trauma tumpul.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi trauma tajam. Pada trauma tajam, terdapat luka pada jaringan kutis dan subkutis. Lebih dalam lagi hingga melukai pleura parietalis atau perikardium parietalis. Dapat juga menembus lebih dalam lagi sehingga merusak jaringan paru, menembus dinding jantung atau pembuluh darah besar di mediastinum. Trauma tajam yang menembus pleura parietalis akan menyebabkan kolaps paru akibat masuknya udara atmosfer ke dalam rongga paru. Bila pleura visceralis pun tertembus, kemungkinan trauma tajam terhadap jaringan paru sangat besar, sehingga selain terjadi penurunan ventilasi akibat hubungan pendek bronko udara luar melalui luka tajam, mungkin terjadi pula hematomasif dengan akibat-akibatnya. Satu jenis lain dari trauma tajam yaitu trauma tertembus peluru. Fatalitas akibat trauma peluru ini sangat besar dari jenis trauma tajam lainnya karena faktor kerusakan jaringan yang lebih besar akibat rotasi berkecepatan tinggi dari pleura berakibat luka tembus keluar yang relatif lebih besar dari luka tembus masuk. Menghadapi pasien dengan trauma torak, triase pertama adalah evaluasi terhadap fungsi kardiopulmoner secara sangat cermat dan teliti. Bila telah dapat ditegakkan asesmen kardiopulmoner dan telah dilaksanakan tindakan penanggulangan kegawat daruratan medis utama, perlu dilakukan asesmen kerangka dan rongga toraks secara seksama. Trauma tajam yang melukai perikardium parietalis dapat menimbulkan tempuna di jantung dan dengan tertimbunnya darah dalam rongga perikardium yang akan mampu meredam aktivitas diastolik jantung. Akibat tembusnya dinding jantung atau pembuluh darah besar di mediastinum mampu menimbulkan henti jantung dalam waktu 2-5 menit tergantung derajat perdarahannya. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.